Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam GKI Menyapa. Tema perenungan kita saat ini, melayani bangsa dengan hati seorang murid. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang melayani bangsa, seringkali kita membayangkan para pemimpin besar, pahlawan nasional, atau pejabat negara yang memiliki pengaruh yang luas. Namun sebagai orang percaya, pelayanan terhadap bangsa tidak selalu dalam bentuk jabatan atau kekuasaan. Pelayanan sejati dimulai dari hati seorang murid yang telah dibentuk oleh Kristus. Menjadi murid Kristus berarti hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, kasih, dan pengorbanan. Seorang murid tidak mencari kemuliaan pribadi, tetapi kemuliaan Allah. Saudara, ketika bangsa kita mengalami tantangan seperti korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi terang dan garam. Menjadi murid yang melayani bukan demi keuntungan, melainkan karena kasih kepada Tuhan dan sesama. Di dalam Matius 20 ayat 26-28 dikatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, ayat ini mengajarkan bahwa standar kebesaran dalam kerajaan Allah berbeda dari dunia. Dunia memandang kekuasaan sebagai tanda keberhasilan, tetapi Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar adalah yang menjadi pelayan. Kristus sebagai guru dan Tuhan memberi teladan utama, dikatakan ia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan hidupnya bagi kita. Sebagai murid kita dipanggil untuk meneladaninya, melayani bangsa, berarti membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke tengah masyarakat. Apa artinya melayani bangsa dengan hati seorang murid bagi kita? Yang pertama, mulai dari hal kecil dan tempat kita berada. Apakah saudara seorang guru, pelayan gereja, pedagang, atau ibu rumah tangga lakukan pekerjaan dengan kasih, tanggung jawab, dan integritas? Kedua, bentuk karakter murid dalam diri kita. Saudara, bangsa ini butuh orang-orang yang rendah hati, jujur, sabar, dan setia. Karakter ini tidak dibentuk dalam semalam, tetapi melalui pembelajaran dan ketaatan kepada Kristus setiap hari. Yang ketiga, terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat. Sebagai murid, jangan hanya tinggal diam, berdoalah untuk bangsa. Kita membantu orang yang miskin, bela kebenaran, dan jangan takut menyuarakan keadilan dengan kasih. Yang keempat, didik generasi penerus dengan nilai-nilai Kristiani. Bangsa yang kuat dibentuk dari keluarga yang kuat. Mari menjadi panutan dan guru bagi anak-anak, menanamkan iman dan kasih sejak dini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melayani bangsa bukan sekedar slogan atau tugas para pemimpin politik. Ini adalah panggilan setiap murid Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap. Jangan tunggu sampai kita memiliki posisi atau pengaruh besar baru dalam kita melayani. Tuhan sendiri memulai pelayanannya dari hal-hal kecil dengan ketulusan. Mari kita melayani bangsa ini dengan hati yang dibentuk oleh Kristus. Hati seorang murid yang taat, setia, dan rela berkorban. Kiranya saudara melalui hidup kita, bangsa ini melihat terang Kristus dan mengalami kasih-Nya yang menyelamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.